Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana, Paman? Salahkah dugaanku? Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Dalam seri ke-513 ini, dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, M. Abud sebagai Ken Arok, Wenda Lubis sebagai Larea Angon, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Bresima, Wit Hendra sebagai Panembahan Dwipayana, Herman sebagai Cantrik, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Suara yang telah kembali kepada Padepokan segera menceritakan kepada Wasi Bresima tentang apa yang telah terjadi dan dialaminya. Wasi Bresima mendengarkan dengan seksama dan dengan perasaan tegang. Kedua orang itu kemudian berharap sang Panembahan segera wudar dari semadinya. Tetapi ternyata, meski waktu terus merambat ke arah pusat malam, namun belum ada Cantri atau Putut yang memanggilnya untuk menghadap sang Panembahan. Ternyata meleset perhitunganku, Paman. Kelihatannya kita masih harus menyimpan rasa penasaran ini hingga esok pagi, atau entah sampai kapan. Ya, sang Panembahan masih belum selesai bersemadi. Mungkin sampai esok pagi. Aku tidak sabar lagi. Aku ingin segera mengetahui. Sebaiknya tidurlah, Nak Mas. Tidur? Ya, tidur. Aku tidak merasa mengantuk. Aku tidak mungkin untuk tidur. Cuma sekedar sebuah cara agar anak Mas bisa melupakan kegelisahan itu.
Kalau hujan turun, aku akan tidur. Akan tetapi jika ternyata tidak, maka aku akan keluyuran di luar sana. Waktu terus merambat, bulan telah jauh bergeser ke arah barat. Bahkan kemudian cahayanya tidak mampu lagi memberi penerangan pada bumi karena sedemikian tebalnya mendung. Udara yang mengalir kemudian membawa angin yang deras. Berbagai suara binatang malam kemudian terbungkam oleh turunnya hujan. Amaswara ternyata tidak bisa tidur. Pikirannya terbang kemana-mana, menjelajah menembus batas ruang dan waktu. Dan manakala hujan mereda adalah di saat hari menjelang pagi. Jangan tidur, anak mas. Kenapa, Paman? Karena sebentar lagi pagi. Kalau tadi anak mas tidak mau tidur, sekarang malah justru akan tidur. Kalau tiba-tiba Panembahan meminta kepada kita berdua untuk menghadap, bagaimana? Ya sudah. Memang, ketika sang waktu beranjak tidak lama kemudian, langit timur telah terbakar hangus oleh hadirnya matahari. Cantik kala pagi semburat merah warnanya, kabut melayang-layang di mana-mana, menimbulkan rasa aneh di dada Kamaswara yang kemudian telah berada di halaman. Kau Cantrik. Saya Panembahan. Sudah lamakah kau berada di situ? Sudah, Sang Panembahan. Sejak semalam tengah malam, saya mendapat giliran menjaga. Barangkali Sang Panembahan mudar dari semedi. Baiklah, Cantrik. Terima kasih untuk apa yang telah kau kerjakan. Sekarang, tuntunlah aku, Cantrik. Baik, Sang Panembahan. Mari. Sang Panembahan telah wudar dari semadi yang dijalaninya. Panembahan yang rambutnya telah memutih itu kemudian berjalan perlahan, dituntun oleh seorang cantrik. Dan ketika Sang Panembahan telah berada di luar tirai bambu yang mengelilingi sangkar pamujan, Panembahan itu berhenti. Nampaknya semalam hujan deras, Cantrik. Benar, Panembahan. Sangat deras. Hujan selalu membawa berkah, Cantrik. Ada saatnya daun-daun luruh, pepohonan meranggas karena kemarau panjang memeluk bumi. Dan kemudian biji-biji kembali tunas. Bagaimana dengan tamu-tamu itu, Cantrik? Apakah mereka benar datang? Atau barangkali perkiraanku meleset? Tidak, Panembahan. Apa yang Panembahan sabda menjadi kenyataan. Kedua tamu itu telah hadir dan sekarang berada di padepokan ini. Syukurlah kalau demikian. Tetapi, apakah kedua tamu itu telah dilayani dengan sebaik-baiknya? Demikian adanya, Panembahan. Mereka kerasan berada di tempat ini, Cantrik. Kedua tamu itu seperti tidak sabar lagi untuk segera bertemu dengan Sang Panembahan. Baiklah. Ayo,
Tuntun aku lagi. Bawa aku ke bilik pribadiku, Cantrik. Kabut turun melayang-layang, membawa butiran-butiran air yang lembut sekali, bahkan hingga masuk ke dalam pendopo. Tak ada dedaunan yang kering, semuanya basah, namun tidak ada embun yang sempat jadi, karena semuanya larut dengan air hujan. Dan ketika cahaya sang surya kian terang, berita bahwa Panembahan telah pudar dari semadinya telah diketahui segenap isi padepokan. Apa yang baru saja Paman bicarakan dengan Cantrik itu? Ia mengatakan bahwa sang Panembahan pagi ini telah pudar dari semadinya. Oh, apakah kita telah diperkenankan untuk menghadap? Belum, anak mas. Cantrik itu tidak mengatakan demikian. Ia hanya mengatakan bahwa sang Panembahan Dwipayana sudah pudar dari semadi dan sekarang ini sedang membersihkan diri. Oh, anak mas tidak ingin pergi ke telaga lagi? baik, mari Paman. Aku temani Paman ke telaga. Apakah tidak terbalik, anak mas? Bukankah aku yang sebenarnya sedang menemani anak mas Kameswara? Oh, baiklah, mari Paman. Sementara itu adalah di waktu yang sama ketika matahari telah semburat di langit timur, cahayanya terang benderang. Seseorang melayang turun dari sebuah dahan pohon yang rimbun. Nampaknya semalaman orang itu menghabiskan waktu menunggu saat datangnya fajar pagi serta hujan dengan bertengger di dahan. Pakaiannya meski kotor, tetapi jelas terbuat dari bahan yang bukan sembarangan. Pemuda yang berusia sekitar 30 tahun itu mengenakan sebuah timang emas dengan permata yang gemerlapan. Pemuda itu melangkah melintasi bukit. Tetapi di arah yang lain dari bukit itu, nampak dua orang memperhatikannya. Mereka adalah Badrawati dan Lare Angon. Lihat, ada orang di sana itu. Kebetulan, tadi aku melihat apa yang dilakukannya. Apa maksudmu? Orang itu tadi melayang turun dari pohon yang di sana itu. Siapa dia? Mari kita temui Paman Lare Angon. Kita tanya siapa dia dan kita mencari keterangan atas apa yang dilakukannya. Apakah kita berhak melakukan hal itu, Badrawati? Anggap saja berhak. Ayo. Siapa kalian? Justru kami berdua yang harus bertanya kepada Paman. Siapakah Paman? Namaku Ajar Karanggayam. Kau siapa, bocah kecil? Namaku Badrawati. Dan kau Kisanak. Bolehkah aku mengetahui namamu juga? Namaku Lare Angon. Nampaknya itu bukan nama yang sebenarnya. Benarkah demikian? Bukankah Ajar Karanggayam bukan nama sebenarnya juga? Menurutku, namamu bukan nama sebenarnya. Kau salah, bocah kecil. Namaku memang Ajar Karanggayam. Lalu, untuk apakah kau datang ke tempat ini? Aku ingin menghadap Panembahan. Untuk urusan apa? Aneh sekali kau bocah kecil. Apa hakmu untuk mengetahui urusan orang lain? Lagi pula apakah kau tidak menyadari bahwa dirimu masih anak-anak? Maaf Kisanak. Siapakah sebenarnya Kisanak berdua? Apakah Kisanak adalah pengawal ketentraman padepokan yang berada di sana itu? Bukan. Akan tetapi walaupun bukan, kami memang wajib membantu menjaga ketentraman padepokan Dandang Kandaga. Baiklah kalau begitu. Aku bisa mengerti. Akan tetapi kedatanganku tidak bermaksud buruk di padepokan ini. Kedatanganku tidak berbeda dengan orang-orang yang lain yang sudah mendengar kebesaran nama sang Panembahan yang terkenal Sidik Paninggal. Mengetahui segala sesuatu, weruh sakdurunge winara. Baiklah Kisanak, semoga yang Kisanak katakan itu benar. Silakan melanjutkan perjalanan. Tunggu. Ada apa? Apakah pekerjaanmu? Aku hanya seorang petani. Kenapa? Berapa petak sawah yang kau punya, Paman Ajar? Tidak banyak. Aku hanya memiliki sepetak kecil saja. Itu pun sebenarnya atas belas kasihan orang lain. Nampaknya, petak sawah yang kecil itu mampu memberikan penghasilan cukup banyak. Mampu dipergunakan untuk membeli sebuah pedati dan sekali panen. Tidak. Hanya cukup untuk makan, bahkan sebenarnya kurang. Kalau begitu, kau tentu seorang perampok. Oleh pertanyaan yang tidak terduga itu,
Orang yang mengaku bernama Ajar Karanggayam itu terkejut. Pandangan matanya yang menyimpan wibawa luar biasa memandang ke arah Badrawati. Tetapi dengan tatapan yang berani, Badrawati memandang orang itu pula. Masing-masing seperti merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar pada lawan bicaranya. Betapa sangatnya pandangan mata orang itu. Tetapi aku tidak mau kalah. Aku harus tetap melawan tatapan matanya. Kurang ajar. Bocah ini, ia berani menuduhku seorang perampok. Bagaimana, Paman? Salahkah dugaanku? Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Nah, bagaimana? Jika Badrawati telah kumat nakalnya, maka dia tidak mempertimbangkan apapun. Tidak peduli pula dengan perasaan orang lain. Tetapi orang yang mengaku bernama Ajar Karanggayam itu harus mengakui bahwa meski yang dihadapinya adalah seorang bocah, tetapi mulutnya terlampau tajam dan menyimpan kecerdikan yang tidak boleh diremehkan. Mendapat pertanyaan yang tidak terduga-duga itu, orang yang bernama Ajar Karanggayam itu justru terdiam. Dalam hati dia merasa aneh dengan keberanian bocah yang bernama Badrawati itu. Sekaligus tumbuh pengakuan dalam hatinya bahwa bocah itu memang cerdik. Coba kau ulangi kata-katamu itu, bocah kecil. Bukankah sudah jelas? Di mataku apa yang Paman katakan itu tidak masuk akal. Menurut pengakuan Paman, Paman adalah seorang petani. Paman hanya memiliki sepetak sawah kecil. Lalu bagaimana mungkin Paman bisa mempunyai perhiasan timang seperti itu? Kisanak Lare Angon, apakah pertanyaan semacam itu juga mengusik hatimu? Maafkan dia, Kisanak Ajar Karanggayam. Sebaiknya silakan Kisanak melanjutkan perjalanan. Tidak patut memang jika aku melayani anak kecil. Baiklah, selamat berpisah. Pemuda bernama Ajar Karanggayam itu terkejut ketika melihat bocah bernama Badrawati meloncat dan berjumpalitan di udara menghadangnya. Ajar Karanggayam mengangguk-anggukan kepala. Rasa tidak senang di dalam hatinya kemudian muncul. Tunggu, Paman. Sebenarnya apa yang kau kehendaki, bocah kecil? Tidak, aku tidak menghendaki apa-apa. Aku hanya bermaksud mengucapkan selamat jalan. Oleh ucapan itu, Ajar Karanggayam justru berhenti melangkah. Dia menoleh pada Badrawati. Tiba-tiba dada Ajar Karanggayam justru terusik oleh ulah Badrawati yang tidak patut. Apalagi mengetahui ternyata bocah itu menguasai olah kanuragan. Siapa namamu? Bukankah tadi sudah aku sebut? Siapa namamu? Jangan tertawa. Sebut siapa namamu. Badrawati, Paman. Pantas kau bersikap kurang ajar. Karena kau memiliki ilmu kanuragan. Kau bermaksud memamerkan kemampuanmu kepada setiap orang yang kau jumpai. Masih kecil, tetapi kau sombong. Kau merasa kemampuan kanuraganmu tidak ada yang mengalahkan. Wibawa orang yang bernama Ajar Karanggayam itu ternyata besar sekali, sehingga Badrawati tidak mampu lagi menatap pandangan matanya. Karanggayam sedikit tersengal, justru berusaha meredakan kemarahannya, melihat bocah kecil tetapi keterlaluan kurang ajarnya itu. Badrawati, jangan menunduk. Pandang aku. Dengar. Caramu melihat timang yang aku pakai ini seperti cara perampok-perampok yang kau sebut tadi. Kalau kau bisa menyentuh dalam 5 kali serangan, aku berikan timang ini kepadamu. Badrawati tersentak, kepalanya yang semula menunduk kemudian sedikit tengadah. Dengan tatap dia mencoba membalas tatapan Ajar Karanggayam. Sifat nakal bocah itu benar-benar kambuh. Dia tidak peduli apapun. Tantangan itu sangat menggelitik hatinya. Itulah sebabnya Badrawati kemudian melangkah mundur beberapa jengkal jauhnya untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Lare Angon yang tidak menduga perkembangan yang terjadi akan seperti itu segera melangkah menengahi.
Oh, Badrawati, apa yang akan kau lakukan? Aku akan penuhi tantangannya. Gila kau, tidak boleh. Maaf, Kisanak Ajar Karenggayam. Keponakanku memang keterlaluan. Aku yang memintakan maaf kepadamu, Kisanak. Tidak, Paman. Aku ingin memiliki timang emas yang bertatah intan itu. Badrawati, apa yang kau perbuat itu menunjukkan perilakumu seperti perampok. Badrawati termangu. Kata-kata Lare Angon menyodok dengan telak ke dadanya. Justru karena itu ia kemudian menjadi ragu-ragu. Adalah Ajar Karenggayam yang kemudian menjadi penasaran untuk memberikan pelajaran pada bocah yang bernama Badrawati itu. Badrawati, jangan pedulikan apa kata pamanmu itu. Nah, lihat timang ini. Terbuat dari emas dan yang gemerlapan adalah intan-intan yang mahal harganya. Aku berikan kepadamu jika kau mampu menyentuhku dalam 5 kali serangan. Ini milikmu. Kau masih tidak percaya? Kau kira aku akan membohongimu? Lihat, timang telah aku lepas dan sekarang berada di depanmu. Baik, aku akan menyentuh tubuhmu tidak dalam 5 kali serangan. Akan tetapi hanya sekali. Bersiaplah. Jangan sombong kau, Badrawati. Jurus apa yang akan dipergunakan oleh bocah itu? Sebuah kembangan jurus-jurus yang aneh. Pada akhirnya, Badrawati telah bersiap. Tangan kirinya terjulur lurus ke arah Ajar Karenggayam. Tangan kirinya di depan agak merendah, sedangkan tangan kanannya ditekuk ke atas kepala. Ken Arok merasa aneh melihat sikap semacam itu. Apalagi melihat kaki kanan Badrawati yang seolah tidak mendukung kekuatan untuk melenting. Kau telah siap, Paman? Aku telah siap sejak tadi. Ken Arok benar-benar terperanjat. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya bocah yang masih kecil itu akan sanggup melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Badrawati dengan cepat melenting berputar, melayang membentuk lingkaran dan menyambar Ajar Karenggayam dari arah yang lain. Namun untunglah Ajar Karenggayam masih mempunyai waktu untuk menghindar. Dengan cepat dia merendahkan tubuhnya, berguling di atas tanah dan kemudian melenting. Tetapi sebenarnya tidak kalah terkejutnya adalah Badrawati yang tidak menduga orang yang bernama Ajar Karenggayam itu mampu menghindarinya. Bukan main. Paman ternyata luar biasa. Paman mampu menghindari sentuhan tanganku. Murid siapakah sebenarnya kau ini, Le? Akan aku jawab nanti, Paman Ajar Karenggayam. Sekarang bersiaplah. Aku akan menyentuhmu. Aku telah siap, Badrawati. Lakukanlah, dan timang itu akan menjadi milikmu. Dengan timang itu, kau bisa membeli 2 buah pedati lengkap dengan kudanya. Ternyata orang yang tatapan matanya tidak aku sukai itu tidak bisa aku pandang remeh. Aku memiliki 4 kali kesempatan menyerangnya. Akan aku lakukan itu dengan beruntun, dan timang emas itu akan menjadi milikku. Aku tidak boleh meremehkannya. Sangat memalukan sekali bagiku jika sampai bocah itu mampu menyentuh tubuhku. Bersiaplah, Paman. Baik, aku sudah siap. Akhirnya Badrawati termangu di tempatnya berdiri. Di dalam 4 kali serangan yang beruntun itu, ternyata Badrawati tidak berhasil menyentuh Ajar Karenggayam. Ajar muda itu tersenyum. Dia melangkah dan kemudian memungut timang yang tergeletak di atas rumput. Dan dengan tenang, Ajar Karenggayam memakainya kembali. Bagaimana, Badrawati? Kau merasa belum puas? Kau kenapa? Aku kalah. Mengapa sedemikian gampangnya kau mengaku kalah? Mengapa kau tidak memaksaku untuk bertempur misalnya? Dada Badrawati serasa bergolak merasakan sesuatu yang tidak wajar. Sebuah singgungan harga diri telah membuat persoalan bergeser ke arah yang tidak seharusnya. Namun Lare Angon segera menengahi. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.